Tabe selamat lingo nalatai, salam sujud karendem malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Felipi, NIM 2100030, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 1 kelas B. Di sini saya akan membuatkan video yaitu untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dosen pengampu Ibu Desak, SPD MPD. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan yaitu sesuai materi yang dikirim oleh Ibu. Saya ambil di bagian B yaitu filosofi kurikulum 2013. Baik, yang itu di sini yang pertama yaitu kurikulum sebagai materi. Mengapa kita katakan kurikulum sebagai materi? Karena di dalam dunia pendidikan tanpa adanya kurikulum maka semua mata pelajaran otomatis tidak akan ada, maka harus ada yang namanya kurikulum. Dan juga di sini kurikulum sebagai materi yaitu sebagai wahana menyampaikan, yaitu seorang guru menyampaikan materi kepada siswa atau murid. Selanjutnya perencanaan pembelajaran juga sangat dominan dan ketat berdasarkan ukuran logis dari materi pembelajaran yang disampaikan seorang guru kepada mahasiswa atau murid tersebut. Guru juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan meneruskan apa yang diketahui seorang guru kepada siswa ataupun murid sesuai dengan silabus yang telah ditentukan dalam kurikulum tersebut. Dan juga penilaian seorang guru yaitu berdasarkan atas penyerapan materi pengetahuan oleh seorang siswa ataupun murid tersebut terhadap rencana materi pengetahuan yang tertuang dalam silabus. Dan selanjutnya itu kurikulum sebagai produk, di mana kurikulum bisa kita katakan sebagai produk karena kurikulumlah sebagai produk pembelajaran kita di dalam sebuah pendidikan. Dan kurikulum sebagai produk juga yaitu dipergunakan dalam periode dekade 2000-an, yaitu yang dipicu oleh kebutuhan pasar atas kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan. Selanjutnya program pendidikan yaitu berkembang melalui dengan adanya kurikulum sebagai produk, maka produk tersebutlah yang membuat siswa ataupun murid yaitu berkembang dalam sistem kepintaran, sistem pemikiran, dan juga sangat tergantung pada penilaian standar, yaitu di mana penilaian standar tersebut itu harus ketat
dan juga sejalan dengan konsep produk, di mana pengecekan adalah pada hasil aktif yang harus sesuai standar daripada kurikulum tersebut, dan juga diadopsi dalam bentuk KBK dan juga KTSP, yang dimana dengan modifikasi bahwa produk akhir diterjemahkan yaitu dari materi yang harus dikuasai oleh siswa tersebut, sehingga standar lulusan yaitu diturunkan dari standar isi. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai proses, yang dimana kurikulum ini sangat bermanfaat tentunya bagi sekolah, bagi perguruan tinggi, dan perlunya kurikulum sebagai proses juga, bahwa proses pembelajaran harus dengan adanya kurikulum, dan juga dipicu oleh kebutuhan individu, siswa ataupun murid yang tidak dapat diseragamkan, dan juga berkembang selanjutnya penekanan pada berpikir kritis seorang siswa ataupun murid yang diwujudkan yaitu dalam tindakan nyata dengan membangun kolaborasi antara siswa dengan guru, yang dimana antar pelaku pendidikan yaitu dengan guru, siswa ataupun pengelola, dan juga kurikulum sebagai proses yaitu mengevaluasi proses secara terus-menerus melalui pemantauan proses dan capaiannya secara ketat. Kemudian penilaian, yaitu penilaian seorang guru yaitu berdasarkan kemajuan siswa yaitu dalam pembelajaran, yang dimana pembelajaran tersebut ialah relatif terhadap dirinya pada periode sebelumnya. Kemudian hasil akhir itu dapat berbeda bagi tiap siswa sesuai dengan bakat ataupun minatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai praksis kontekstual, yang dimana pengertian ini yaitu baru dalam kurikulum, yang dimana perluasan kurikulum sebagai praksis kontekstual ini yaitu dari konsep kurikulum sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama, yaitu menyepakati antar pelaku pendidikan, dan juga kegiatan-kegiatan yang diperlukan yaitu sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan oleh
seorang guru ataupun siswa. Selanjutnya pendekatan sistem, yaitu pendekatan sistem ini kita ketahui yaitu sebagai materi, proses, produk, di mana materi ini yaitu yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan proses ini yaitu guru sebagai seorang guru menjelaskan mengenai pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya penguasaan materi pembelajaran yaitu diperoleh melalui siklus aksi dan refleksi berkelanjutan. Guru juga sangat penting berperan yaitu dalam menghasilkan komitmen dari siswa, yaitu untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan oleh kurikulum sebagai praksis kontekstual. Dapat kita ketahui bahwa kurikulum sebagai praksis kontekstual ini yaitu yang dimana perlunya tambahan pendekatan transdisipliner, yaitu melalui tema pembelajaran yang kontekstual, yaitu dengan sekitarnya untuk memastikan praksisnya relevan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum sebagai proses kontekstual, yang dimana yang terdiri dari yang pertama kompetensi, yaitu yang poin pertama rencana ini yaitu merencanakan sebuah materi, dan yang kedua yaitu sasaran ini yang dimana memicu kepada konteks, dan juga kegiatan, yaitu kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, dan yang terakhir yaitu hasil ataupun produk. Hasilnya yaitu memicu kepada siswa, dan produknya akan lebih efektif dan memuaskan bagi mahasiswa atau siswa ataupun murid tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai penjelasan tentang filosofi kurikulum 2013. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya ucapkan dengan Prama Santi dan Sahe. Om Santi 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 Om Sahe.